Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, saya Nurul Anwar SPD, saya guru kelas 6 di SD Negeri 2 Tempuran Dhuwur, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan mempraktikkan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 8 Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya pembelajaran yang ke-1. Berikut adalah kegiatan praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita bisa berjumpa walaupun dengan tatap maya ya. Alhamdulillah kalian semua sudah bisa masuk dan hadir mengikuti kegiatan pembelajaran pada kali ini melalui Zoom meeting. Oke, anak-anak, sebelum kegiatan kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar supaya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, silahkan Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Angga sudah bisa memimpin doa pada hari ini ya. Anak-anak, tadi Pak Guru sudah mengirimkan link absensi ya. Pak Guru sudah mengirimkan link absensi di HP kalian. Jadi nanti silahkan bagi yang belum mengisi, Pak Guru harap untuk segera mengisi absensi tersebut. Tadi Pak Guru buka, alhamdulillah sudah banyak yang mengisi ya. Jadi tinggal beberapa yang belum mengisi. Jadi Pak Guru harapkan silahkan kalian belajar mengisi sendiri untuk link absensi tersebut. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Mari kita nyanyikan salah satu lagu nasional kebanggaan bangsa Indonesia. Oke, silahkan anak-anak, ikuti kalimat kita nyanyikan bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Alhamdulillah, anak-anak terima kasih sudah bisa menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa secara bersama-sama ya, walaupun secara virtual, tapi kita tetap harus cinta terhadap tanah air kita. Oke, anak-anak, selanjutnya sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, Pak Guru mau tanya pada kalian, kira-kira masih ingat tidak materi yang kemarin kita pelajari? Oke, coba siapa yang masih ingat silahkan boleh dipaparkan ke teman-teman kalian. Oke, siapa? Boleh? Ya, terima kasih anak-anak. Jadi pembelajaran yang sebelumnya
Ada betul ya, tadi kita sudah mempelajari tentang yang pertama ada gotong royong ya. Jadi gotong royong di masyarakat, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun, intinya kita tetap mempelajari tentang gotong royong. Kemudian yang kedua, kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana sih cara menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, jadi persatuan dan kesatuan itu lingkupnya banyak ya. Bagaimana kita menjaganya, kemudian kita menerapkannya itu bagaimana, kemarin kita sudah mempelajari. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan cinta terhadap tanah air. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk pembelajaran hari ini anak-anak bisa dilihat ke depan di layar kalian ya. Jadi pada pembelajaran hari ini kita sudah masuk ke tema 8, bumiku, kemudian subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya untuk pembelajaran yang pertama. Karena ini materi baru ya, tema yang baru. Jadi hari ini untuk pembelajaran yang pertama. Kemudian untuk materi pembelajaran pada hari ini anak-anak ada 3 ya. Yang pertama yaitu menganalisis lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Kemudian yang kedua menyimpulkan isi teks bacaan. Kemudian yang ketiga mempelajari dan mencoba proses terjadinya siang dan malam. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama yaitu menganalisis ciri-ciri, manfaat dan akibat atau dampak dari lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana sih ciri-ciri lingkungan yang sehat itu seperti apa, kemudian lingkungan yang tidak sehat itu seperti apa, baik itu dari ciri-cirinya, kemudian manfaatnya, dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua dapat menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Jadi setelah kegiatan pembelajaran tentang lingkungan sehat dan tidak sehat, kalian diharapkan bisa menjaga kesehatan, kemudian menjaga kebersihan lingkungan kalian masing-masing ya. Bisa lingkungan keluarga, bisa itu ataupun lingkungan di masyarakat, kemudian lingkungan di sekolah. Nah itu dan menjadi tugas dan kewajiban kita. Kemudian untuk yang ketiga menemukan informasi dan menyimpulkan isi dari bacaan. Jadi nanti Pak Anwar tayangkan sebuah berita, kemudian dari berita itu silahkan kalian cari informasi apa yang kalian dapat dari berita itu, kemudian kalian ditugaskan untuk menyimpulkan isi dari berita tersebut. Kemudian yang keempat, mengetahui proses terjadinya siang dan malam. Nah mungkin selama ini kalian masih bingung ya, bagaimana sih kok bisa terjadi siang, bisa terjadi malam itu sebabnya apa Pak Guru mungkin. Nah jadi hari ini kita akan belajar tentang itu semua. Bagaimana proses terjadinya. Nanti selain kalian akan mendapatkan pengarahan, mendapatkan pengetahuan, nanti Pak Anwar kasih video untuk dilihat ya tentang proses terjadinya siang dan malam. Selain itu juga nanti kalian akan melakukan percobaan mandiri. Percobaannya apa? Yaitu tentang percobaan tentang proses terjadinya siang dan malam. Oke, untuk yang terakhir anak-anak, yang terakhir nanti membuat laporan sederhana tentang percobaan mandiri di rumah. Jadi nanti untuk percobaannya nanti percobaan mandiri di rumah ya, percobaan tentang proses terjadinya siang dan malam. Tentunya kalian masih bertanya-tanya caranya gimana Pak Guru, alatnya apa? Nah, nanti Pak Guru jelaskan, alat-alatnya juga nanti Pak Guru jelaskan. Dan kemudian untuk form laporannya sudah Pak Anwar sediakan, kalian tinggal mengisi saja. Oke anak-anak, dari tujuan pembelajaran ini kira-kira kalian sudah ada gambaran belum tentang materi yang akan kita pelajari ini? Oke, sudah ya? Oke, terima kasih. Kalau sudah, silakan perhatikan ke depan anak-anak. Nah, di sini Pak Guru punya satu video. Nah, dari video ini Pak Guru minta kalian nanti silahkan amati, kemudian saksikan video ini dengan baik. Dan jangan lupa
apa yang ada di video ini, penjelasan apa, kemudian isinya tentang apa, silahkan kalian catat di buku catatan kalian. Kalau ada hal yang penting yang mungkin kalian belum tahu, silahkan dicatat juga, nanti bisa ditanyakan ke Pak Guru. Bisa dimengerti ya? Oke, kalau bisa silahkan video ini disimak, kemudian kalian amati, cermati dengan baik, silahkan catat perintah Pak Guru tadi. Oke. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih. Lingkungan sehat memiliki ciri udara yang bersih dan segar, tanah yang subur, sumber air yang bersih, sampah tidak berserakan, dan banyak tumbuh-tumbuhan hijau. Lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang tercemar, kotor, dan penuh sampah. Tahukah kamu, lingkungan tidak bersih disebabkan oleh pencemaran? Apa sih pencemaran itu? Pencemaran adalah pengotoran lingkungan yang disebabkan oleh adanya sisa produksi atau kegiatan manusia yang dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pencemaran udara. Suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara disebabkan oleh pengumpulan asap kendaraan, pembakaran hutan, dan asap. Nah, bagaimana anak-anak? Setelah kalian menonton video tadi, kira-kira apa yang bisa kalian dapat? Oke, mungkin video tadi menjelaskan tentang apa, kemudian isi dari videonya apa, kemudian apa yang kalian dapat sudah dicatat atau belum, kemudian mungkin ada dari penjelasan video tadi, ada hal yang kalian belum tahu atau belum paham. Silakan boleh tanyakan ke Pak Anwar ya. Oke, silakan ada yang mau menyatakan pendapat terlebih dahulu. Kira-kira tadi video yang telah kita tonton itu tentang apa? Oke, silakan Hasna, boleh. Iya, betul ya. Jadi video tadi itu menjelaskan tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Ya, terima kasih Hasna. Ya, jadi video tersebut tadi menjelaskan tentang ciri-ciri lingkungan yang sehat itu seperti apa, kemudian ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat itu apa. Selain itu juga dampak dan manfaatnya. Jadi manfaat lingkungan yang sehat bagi kita itu apa? Kemudian dampak lingkungan yang tidak sehat itu bagi kita itu apa? Oke, selain itu mungkin ada sama ya? Ya, kalau sama terima kasih. Nah, kemudian selain isi dari video tersebut, mungkin ada hal yang belum jelas, silakan kalau mau ditanyakan. Oke, sudah ya. Ya, terima kasih kalau sudah. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang Pak Guru punya beberapa gambar. Bisa dilihat di layar kalian ya. Nah, ini Pak Guru ada gambar 1, kemudian ada gambar yang kedua, dan ada gambar yang ketiga. Nah, silakan kalian baca itu ada perintahnya di situ. Nah, dari gambar ini ya, silahkan Pak Guru minta kalian nyatakan pendapat kalian. Setelah melihat gambar ini, kira-kira gambar ini tentang ini Pak Guru, gambar ini begini. Gambar itu menceritakan tentang apa, kemudian menunjukkan gambar tentang apa. Silahkan, boleh. Jangan takut salah ya. Oke, yang mau mencoba dulu, boleh silakan. Rita, monggo Rita. Gambar yang 1, ya, silakan. Iya, jadi gambar 1 itu menunjukkan ada gambaran sungai yang kotor, kemudian banyak sampahnya, kemudian yang sebelahnya itu menunjukkan gambaran sungai yang bersih. Terima kasih Rita. Yang selanjutnya silakan. Yang bersih. Oke, jadi begini anak-anak, dari ketiga gambar itu, gambar 3 set ya, bukan maksudnya tapi gambarnya ada 6, yang Pak Anwar maksud itu 3 set ya. Jadi set yang pertama itu di atas, yang pertama set sebelah kiri itu gambarnya sungainya
kotor, kemudian banyak sampahnya Pak Guru. Ya betul anak-anak. Jadi yang di sebelah kiri itu menunjukkan gambaran sungai yang kotor. Kenapa kotor Pak Guru? Bisa dilihat di sungai tersebut banyak sampahnya. Selain itu juga airnya keruh. Selain sampah juga banyak limbahnya. Bisa dilihat dari warna airnya yang keruh, kemudian kehitam-hitaman itu merupakan limbah. Bisa limbah kimia dan lain sebagainya. Nah kemudian untuk yang gambar 1 sebelah kanan, di situ menggambarkan atau menunjukkan gambaran lingkungan yang sehat atau lingkungan yang bersih. Bersih enggak kira-kira itu anak-anak? Nah, bersih ya. Jadi sungainya itu tertata rapi, jalannya bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Nah, kalau ada sungai yang seperti itu, berarti warga masyarakatnya itu sadar tidak membuang sampah sembarangan. Terutama membuang sampah ke sungai atau membuang limbah ke sungai, berarti mereka sadar akan kesehatan lingkungan. Oke, jadi itu untuk gambar yang pertama. Kemudian untuk gambar yang kedua, di situ menunjukkan contoh lingkungan rumah. Nah, yang gambar sebelah kiri itu menunjukkan lingkungan rumah yang kumuh. Kenapa kok kumuh Pak Guru? Bisa dilihat saja anak-anak. Jadi kenapa kok dikatakan kumuh? Kita lihat pada gambar yang sebelah kiri yang nomor 2. Di situ perumahannya sudah tidak tertata dengan rapi. Kemudian warganya ketika menjemur pakaian itu sembarangan, tidak ditata dengan rapi, tidak di tempat yang semestinya. Kemudian di lingkungan sekitarnya itu banyak sampah. Selain sampah, di situ juga ada genangan air. Nah, itu namanya pemukiman yang kumuh. Nah, kemudian untuk yang gambar sebelah kanan, anak-anak bisa lihat gambar yang sebelah kanan itu menunjukkan gambaran lingkungan rumah ya, lingkungan perumahan atau pemukiman yang bersih. Kalau kita lihat saja sudah kelihatan ya, lingkungannya bersih, banyak pohonnya, tidak ada sampah sama sekali. Berarti warga di situ atau masyarakat di situ sadar akan menjaga kebersihan. Nah, kemudian yang ketiga di situ ada gambar 2 sekolah. Yang satu sebelah kiri sekolah yang banyak sampahnya. Oh, kenapa banyak sampah? Sampah di situ ditumpuk, tidak diangkut atau tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir, yang mana sampah tersebut nantinya bisa membusuk, kemudian menimbulkan aroma yang tidak sedap. Nah, itu yang sekolahan yang kotor ya, betul tadi. Kemudian untuk yang gambar sebelah kanan, di situ menunjukkan gambaran sekolah yang sehat dan bersih. Oke, begitu anak-anak untuk 3 set gambar itu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nah, kalau tidak bisa kita lanjut ya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih ciri-ciri dan manfaat lingkungan yang sehat itu bagi kita? Ada yang bisa menyebutkan? Silahkan. Iya, boleh Rita. Ya, betul. Jadi begini anak-anak, untuk ciri-ciri lingkungan yang sehat, ini ada beberapa ya. Yang pertama, udara bersih dan segar, dan segar. Jadi ketika kita menghirup udara di lingkungan itu atau bernapas di lingkungan tersebut, kita itu menghirup napas dengan lega, kemudian dengan segar tanpa ada timbul bau-bau yang tidak sedap. Nah, itu namanya udara di situ bersih dan segar. Tidak ada aroma busuk, tidak ada aroma yang tidak enak, kemudian tidak ada asap pabrik dan lain sebagainya. Itu namanya lingkungan yang udaranya bersih dan segar. Kemudian yang kedua, tidak ada sampah yang berserakan. Kenapa kok tidak ada Pak Guru? Sampah ada di situ, tetapi mereka itu membuang dengan rapi dan benar. Karena apa? Membuang sampah pada tempatnya. Karena apa? Di situ mungkin disediakan tempat pembuangan sampah yang baik,
kemudian tata kelola sampah yang baik, ada tempat pembuangan akhir yang baik, makanya sampah di tempat tersebut tidak akan bersih. Dan sekarang manfaat lingkungan yang bersih dan sehat. Yo, siapa yang tahu? Silakan. Iya, boleh angkat tangan silakan. Ya, silakan, Hasna. Iya, tuh. Apa lagi? Ya, pinter. Ya, terima kasih Hasna. Ya, jadi anak-anak seperti yang sudah dikatakan Hasna tadi, untuk manfaat lingkungan yang bersih dan sehat ada beberapa ya, bisa kita lihat di layar kalian. Yang pertama, kualitas udaranya menjadi lebih baik. Seperti yang Pak Anwar tadi katakan pada ciri-cirinya ya. Jadi ketika lingkungan kita itu sudah bersih, bebas dari sampah, bebas dari polusi, otomatis kualitas udara di situ akan menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, jauh dari penyakit. Nah, ini yang terpenting anak-anak. Kenapa kok jauh dari penyakit Pak Guru? Iya, karena sumber dari penyakit yang pertama itu adalah sampah di lingkungan kita. Ketika lingkungan kita itu kotor, kumuh, banyak genangan air, warga masyarakat tidak sadar akan menjaga kebersihan lingkungan, otomatis di situ akan timbul banyak penyakit. Ya, karena kuman itu seneng kalau mereka itu ada di tempat yang kotor. Oke, kemudian yang ketiga, lebih enak dipandang. Nah, kalian mesti bertanya-tanya, kok bisa Pak Guru? Kenapa enak dipandang? Ya, seperti yang Pak Anwar tadi kasih lihat pada gambar yang pertama ya, di situ yang sebelah kiri ada gambar lingkungan yang kotor, kemudian sebelah kanan ada gambar lingkungan yang bersih. Nah, kira-kira dari kedua gambar itu, yang kiri dan yang kanan, lebih enak dipandang yang mana, Nana? Iya, betul, lebih enak dipandang yang kanan ya. Karena apa? Karena lingkungan yang sebelah kanan itu adalah lingkungan yang bersih. Nah, ketika kita melihat lingkungan yang bersih, tertata rapi, kira-kira enak nggak dipandang? Enak kan? Iya, betul. Jadi itulah manfaat dari lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian yang terakhir, terhindar dari bencana. Nah, ini yang paling penting anak-anak. Jangan lupa, bencana itu bisa disebabkan karena kita sendiri, juga bisa disebabkan karena faktor alam. Nah, yang kita bahas hari ini adalah dari lingkungan kita. Kalau kita tidak pinter, tidak benar cara menjaga kebersihan, kesehatan lingkungan kita, otomatis di situ timbul bencana. Contohnya begini, ketika kita membuang sampah di sungai secara sembarangan, seperti gambar yang tadi sudah kalian lihat, kalau kondisi sungainya seperti itu, banyak sampahnya. Bayangkan ketika hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan lancar karena tersumbat oleh sampah, otomatis air akan meluap ke daratan. Nah, kalau sudah begitu terjadi apa, anak-anak? Iya, betul ya. Jadi ketika air meluap ke daratan akan terjadi bencana banjir. Dengan teliti, kemudian simak berita itu dengan baik. Apa yang bisa kalian dapatkan dari berita itu? Silahkan dibaca dulu, kemudian Pak Guru kepengen kalian menyimpulkan isi dari berita itu. Pak Guru kasih. Sudah ya anak-anak? Sudah, terima kasih. Silahkan yang mau mempresentasikan dulu siapa boleh. Yang kalian dapat dari berita itu apa, isi berita itu apa, kemudian kesimpulannya apa, boleh silahkan yang mau mencoba terlebih dahulu. Siapa? Oke, Yusuf, silahkan Yusuf. Iya, terima kasih Yusuf. Yang kedua beritanya. Kemudian untuk kesimpulannya, dari bencana alam itu bisa terjadi karena dua faktor ya. Jadi karena faktor alam yang pertama, yang kedua karena faktor manusia itu sendiri. Nah, faktor alam apa yang memang kondisi alamnya yang
mengingat seperti itu. Mungkin sudah kemudian untuk faktor dari manusia, lah ini paling sering terjadi seperti yang dari awal Pak Guru sampaikan, karena faktor manusia tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik. Ya, ketika manusia membuang sampah sembarangan, manusia menebang pohon secara sembarangan, kemudian merubah tata guna lahan dengan tidak sesuai. Nah, di situ yang menyebabkan faktor bencana alam bisa terjadi. Paham anak-anak? Ini yang Pak Guru tanyakan. Ya, karena bumi. Ya. Oke, jadi begini anak-anak. Biar kalian lebih jelas, Pak Anwar punya satu video. Silahkan dari video ini kalian amati, kemudian catat hal yang penting dari video ini. Ya, ini tugas kalian. Kalian amati video ini, tulis hal-hal yang penting, kemudian hal yang sulit dipahami, silakan kalian catat, nanti bisa tanyakan ke Pak Anwar. Ya, bisa disimak dengan baik videonya ya. Oke. Halo adik-adik, tahu nggak sih bagaimana terjadinya siang dan malam di bumi kita? Yuk simak penjelasannya dari animasi ini. Ada fakta menarik dalam proses terjadinya siang malam yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama, matahari selalu memancarkan cahaya sepanjang waktu. Yang kedua, bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Yang ketiga, bumi berputar pada porosnya, yang biasa kita sebut sebagai rotasi bumi. Rotasi bumi inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Keempat, sekali putaran bumi secara penuh memerlukan waktu 24 jam. Kelima, bumi juga mengelilingi matahari, yang disebut revolusi bumi. Proses ini membutuhkan waktu 365 hari. Nah, setelah memahami fakta menarik ini, yuk kita simak bagaimana terjadinya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam terjadi karena rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Pada saat belahan bumi terkena sinar matahari, maka di daerah tersebut terjadinya siang hari. Sebaliknya, daerah yang tidak terkena sinar matahari akan terjadi malam hari. Nah, adik-adik, begitulah proses terjadinya siang dan malam. Intinya, proses ini terjadi karena adanya rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Sudah anak-anak? Ya, kalau sudah, kira-kira hasil dari video itu apa? Kemudian hal yang penting dirangkum ya. Nanti silahkan ditulis di buku tugas. Nanti Pak Anwar lihat bukunya. Oke, nah, jadi ada yang tahu kesimpulannya enggak kira-kira dari video itu penjelasan tentang apa? Silahkan yang mau mencoba menjawab boleh. Belum paham? Ya, jadi begini anak-anak, bisa kita lihat di gambar, situ ya. Di situ ada gambar animasi yang Pak Guru perlihatkan. Jadi bumi itu berputar mengelilingi matahari yang pertama, kemudian bumi juga berputar pada porosnya. Nah, ketika bumi berotasi, bagian bumi ini bisa dilihat ya, yang terpapar atau tersorot sinar matahari secara langsung ini, yang menjadikan bagian tersebut terang, itu yang menunjukkan terjadinya siang hari. Nah, kemudian ketika bagian bumi yang tidak tersorot atau tidak terpapar sinar matahari yang membelakangi bumi ini ya, nah inilah yang menunjukkan ketika bumi sedang terjadi malam hari. Nah, bisa dilihat anak-anak ya. Jadi bumi berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Ketika bumi terkena paparan sinar matahari akan mengalami siang hari. Begitu pula sebaliknya, ketika bagian bumi membelakangi arah matahari, maka akan mengalami malam hari. Oke, begitu anak-anak, sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, di sini ada
tugas buat kalian. Yang pertama, kalian wajib mengerjakan LKPD. Kemudian yang kedua, melakukan percobaan mandiri dan menuliskan laporan sederhana tentang proses terjadinya siang dan malam. Oke, yang pertama nanti silahkan LKPD dan evaluasinya ya. LKPD di situ sudah termasuk juga ada evaluasinya. Silahkan kalian kerjakan dengan baik. Form LKPD-nya, form dan LKPD-nya sudah Pak Anwar kirim ke grup. Silahkan dibuka grupnya. Nanti dikerjakan. Setelah dikerjakan, silahkan kirim kembali ke Pak Anwar. Kirimnya bagaimana Pak? Boleh nanti kalian menjawabnya di buku tugas kalian, kemudian bukunya difoto, kemudian boleh dikirim ke WA Pak Anwar, boleh. Oke ya, 1 jam cukup? Kebanyakan ya, 30 menit saja. Ya, kalau 30 menit cukup, silakan nanti setelah selesai langsung dikirimkan ke Pak Anwar, langsung Pak Anwar nilai. Setelah Pak Anwar nilai, nanti kita masuk ke Zoom ini lagi untuk membahas hasil dari ya kalian mengerjakan tersebut. Bisa dilaksanakan anak-anak kegiatan tersebut. Paham anak-anak? Untuk percobaan ini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada silakan nanti misal ada yang penting, ada yang belum paham bisa ditanyakan lewat grup ya. Oke, kalau tidak ada silakan seperti yang Pak Anwar tadi katakan, hasil evaluasi sudah Pak Anwar kirim di grup WA, silakan dilihat. Nanti yang masih di bawah KKM nilainya Pak Anwar langsung kasih remedi, langsung dikerjakan. Nanti Pak Anwar tunggu jam 4 sore sudah harus mengumpulkan ya. Bisa dipahami anak-anak? Kalau bisa sekarang Pak Anwar kepingin tahu dari awal tadi kita pembelajaran sampai sekarang kira-kira apa yang sudah kalian pelajari? Ada yang masih ingat? Iya, pinter. Hasna boleh? Ya, Tita? Iya, terima kasih. Jadi yang sudah kita pelajari yang pertama ya, tentang lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Baik dari ciri-cirinya, kemudian manfaatnya, kemudian dampaknya, tadi sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, intinya sebagai warga masyarakat, kita berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Bisa itu lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar rumah kita, kemudian lingkungan keluarga, lingkungan rumah, dan juga lingkungan di sekolah. Kemudian yang ketiga, bencana alam disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Ya, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan bencana alam. Yang pertama faktor alam itu sendiri, kemudian yang kedua faktor dari manusia atau masyarakatnya karena tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik. Kemudian yang terakhir tadi adalah rotasi dan revolusi bumi yang mengakibatkan adanya perbedaan waktu dan perbedaan siang dan malam. Dari kesimpulan tersebut, ada yang masih bingung untuk pembelajaran hari ini? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah kalau sudah paham semua anak-anak. Jadi bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Menarik atau tidak? Menarik. Terima kasih kalau menarik. Untuk pertemuan selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang kerjasama dan gotong royong. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, silahkan nanti kalian belajar materi yang berikutnya akan kita pada pertemuan berikutnya ya akan kita pelajari tentang kerjasama dan gotong royong. Silahkan nanti kalian pelajari di rumah. Kalau ada hal yang penting atau yang kalian belum jelas bisa ditanyakan saat kita pertemuan tatap maya. Begitu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan anak-anak, silahkan kegiatan hari ini kita tutup bersama dengan doa. Silakan Pak Anwar minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa.
Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan karena ini masih pandemi. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa tatap muka seperti dahulu kala. Ya, terima kasih anak-anak. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.